Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya kita tetap dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, hari ini kita masuk dalam ibadah Pentakosta, ibadah pencurahan Roh Kudus. Tepat kita sudah lakukan pada hari yang ke-10 saat ini, dan bersama-sama kita masuk dalam ibadah istimewa secara online. Saudaraku, saya berdoa saudara tetap semangat, tetap bersuka cita, dan saya yakin bahwa di hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya bahwa setiap kita rindu diurapi atau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jika saudara rindu, ayo sama-sama saya angkat dua tanganmu, taruh di atas kepala kita, sama-sama katakan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya pastikan hari ini kita semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, saya mengajak kita sama-sama masuk dalam doa sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita, berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau Bapa yang sangat baik. Tuhan, 10 hari kami boleh lakukan ibadah secara online, pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari yang ke-10, tepat Tuhan. Di hari Minggu kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang kecil, yang bodoh, yang sederhana ini, yang tidak dapat berkata-kata tanpa urapan-Mu. Oleh karenanya Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi seluruh warga Telios ataupun siapapun yang mendengar program acara ini. Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu dinyatakan melalui firman-Mu, sehingga setiap pendengar yang hari ini melihat, menyaksikan, mendengar firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Terima kasih, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang tema pokok daripada bulan Mei yang kita akhiri tepat pada hari ini tanggal 31 Mei 2020. Dan besok kita sudah masuk bulan Juni dengan tema yang berbeda. Hari ini saya mau bicara tentang Spirit Awakening, yaitu kebangkitan roh. Saudaraku, kita perlu mengalami kebangkitan roh. Sama-sama katakan dengan saya perlu mengalami kebangkitan roh. Sekali lagi sama-sama, saya perlu mengalami kebangkitan roh. Haleluya. Kita buka Alkitab sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudaraku, firman ini menjelaskan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus atas para rasul, sehingga mereka mengalami kepenuhan roh. Dan peristiwa hari itu adalah peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa. Saya berdoa kiranya kita boleh mengalami hal yang sama, kepenuhan roh, sehingga kita mengalami kebangkitan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja hari-hari ini harus mengalami kebangkitan roh. Karena jika tidak, gereja tidak akan sanggup menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Tantangan zaman makin hebat, ujian makin berat,
maka tidak seorang pun akan sanggup menghadapi tanpa sebuah kebangkitan roh. Maka kebangkitan roh adalah sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, kebangkitan roh adalah hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Demikian juga bagi anak-anak Tuhan, yaitu bagi saudara dan saya. Kita harus mengalami kebangkitan roh. Demikian orang-orang yang mengasihi Tuhan harus bangkit dalam roh. Mengapa? Jika tidak, kita pasti tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman, tidak kuat menghadapi badai hidup. Hati kita akan dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Itu jika kita tidak bangkit dalam roh, kita akan mengalami terus khawatir, takut, kecewa. Dan saudaraku, keadaan ini pernah dialami oleh para rasul, bahwa sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang penakut, khawatir, tidak percaya diri, dan hati mereka bimbang. Itu kisah ketika mereka belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, setelah peristiwa Pentakosta, hati mereka berubah, hidup mereka berubah, mereka mengalami lawatan Tuhan, sehingga mereka mengalami kebangkitan roh. Katakan amin. Oleh karenanya, sekali lagi, saudara kasih Tuhan, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kebangkitan, yaitu suatu keadaan di mana dari keadaan yang biasa-biasa berubah menjadi keadaan yang luar biasa. Spirit atau roh kita yang suam menjadi menyala-nyala, dari keadaan biasa menjadi membara. Maka saya berdoa kiranya gereja Tuhan hari-hari ini membara dalam Tuhan. Ketika gereja membara, api Tuhan menyala-nyala, roh Tuhan menyala-nyala melawat bangsa kita. Kita akan melihat Indonesia dipulihkan. Itulah kerinduan daripada seluruh umat Indonesia, bahwa Indonesia akan dipulihkan. Saya percaya kalau Tuhan melawat Indonesia, COVID-19 akan selesai. Sekalipun orang berkata butuh waktu yang panjang, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengalahkan logika, mengalahkan akal manusia. Jika Tuhan memang izinkan itu selesai, pasti akan selesai. Tapi jika Tuhan izinkan tetap terjadi, supaya membentuk, menegur, menghajar, mendidik orang-orang percaya, itu akan tetap berlangsung. Tapi tentunya kita berdoa supaya keadaan ini boleh dapat selesai. Sekali lagi saya mau tegaskan di bagian awal ini bahwa gereja Tuhan hari-hari ini perlu kebangkitan roh. Anak-anak Tuhan hari-hari ini perlu mengalami kebangkitan roh. Saudara dan saya harus mengalami kebangkitan roh dari keadaan yang suam, dari keadaan yang letih lesu, khawatir, takut, bimbang, ragu, tidak percaya diri, menjadi bangkit luar biasa. Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi saat Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, berapa banyak di antara saudara yang rindu hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang setuju, angkat tanganmu. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Sama-sama katakan dengan saya perlu urapan Roh Kudus. Saya perlu dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, kita akan pelajari bagaimana dampak daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dampak ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, temperamennya berubah. Sekali lagi saya katakan, yang pertama, temperamennya berubah. Kita lihat bahwa para rasul ketika dipenuhi oleh urapan Roh Kudus, temperamen mereka, karakter mereka, sifat mereka mengalami perubahan. Perubahan seperti apa? Dari seorang penakut menjadi pemberani. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Kita lihat buktinya di Alkitab, bahwa sebelumnya ketika mereka melihat Yesus Tuhan, gurunya, mati disalib, lalu kemudian saudaraku, mereka melarikan diri, mereka menyembunyikan diri di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak pernah muncul lagi di depan banyak orang. Mereka sembunyi, mereka takut. Demikian ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka pun belum mengalami keberanian secara totalitas. Sekalipun menyaksikan Tuhan Yesus itu bangkit, tapi membangkitkan mereka sukacita, tapi keberaniannya belum begitu nampak. Tapi kita lihat, kita buktikan ketika mereka diurapi Roh Kudus, mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi?
Dari temperamen mereka yang penakut, yang pengecut, mereka menjadi pemberani. Mereka berani di hadapan banyak orang. Mereka bersaksi Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya percaya kalau Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Rohmu akan berani. Engkau berani bersaksi, cerita tentang Yesus adalah Tuhan. Engkau berani cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita berani ngomong tentang Yesus itu Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Diperlukan Roh Kudus memenuhi, menguasai hati kita, sehingga temperamen kita berubah dari seorang yang penakut menjadi pemberani. Lalu kemudian dari seorang yang keras kepala menjadi lemah lembut. Jadi seorang yang keras kepala, tegar tengkuk menjadi penurut-penurut Allah. Saudara, kita perhatikan para rasul ini, mereka khususnya Petrus yang dikenal sebagai seorang murid yang sangat keras kepala, tapi ketika diurapi oleh Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus berubah, hatinya penurut, lemah lembut, dia taat kepada Tuhan. Saya yakin kalau Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Dari seorang yang keras susah ditekuk, tapi ketika dijamah, diurapi Roh Kudus, pasti orang itu akan berubah karena Roh Kudus yang sanggup menjamah, mengubah karakter. Haleluya. Lalu berikutnya, dari seorang bodoh menjadi berhikmat. Kita lihat kesaksian Petrus ketika di hadapan sidang-sidang mahkamah agama. Saudaraku, mereka terheran-heran dengan jawaban Petrus. Petrus yang disebut sebagai orang yang tidak terpelajar, orang bodoh. Tapi Petrus dimampukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan penuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Maka saya yakin bahwa di dalam Tuhan, orang yang dianggap bodoh akan mempermalukan dunia. Orang itu sepelekan bahwa dia dibilang gak pinter, dia gak bodoh. Tapi kalau dia diurapi Roh Kudus, dia berhikmat luar biasa. Dia bisa jadi berkat. Perkataannya diurapi oleh Tuhan. Maka jangan pernah remehkan seseorang. Tuhan sanggup mengubahkan seseorang. Saudara, dulu saya orang yang susah untuk ngomong. Kalau suruh nyanyi saya paling suka, tapi suruh bicara depan banyak orang, saya susah untuk melakukannya. Tapi ketika saya berserah kepada Tuhan, saya menyerah kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk berkata-kata. Tuhan mampukan saya untuk berdiri di hadapan orang, ngomong tentang Tuhan, kesaksian tentang Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan, karena Roh Kudus yang mengurapi saya, menyertai saya. Saya percaya hari ini kalau engkau diurapi Tuhan, orang dunia berkata engkau bodoh, tapi kau akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mempermalukan dunia. Kita lihat Petrus dipakai Tuhan begitu luar biasa. Disebut sebagai orang yang tidak terpelajar, tapi diberi hikmat luar biasa. Saudaraku, masih tentang poin yang pertama, temperamen yang berubah dari seorang yang malas menjadi giat bekerja. Saya yakin bahwa orang yang diurapi Roh Kudus, dia akan giat bekerja. Dia yang biasanya malas, selalu susah untuk melakukan pekerjaan, tapi ketika dijamah, dilawat Roh Kudus, dia giat melayani, dia giat untuk bekerja, dia menggebu-gebu untuk bekerja, dan dia sadar akan panggilan hidupnya untuk menjadi berkat. Maka sekuat tenaga dengan giatnya, dia bekerja, dan dengan sukacita dia bekerja. Saya berdoa kita boleh mengalami temperamen yang berubah. Lalu yang terakhir pada bagian ini, yaitu dari seorang pemberontak menjadi pribadi yang taat. Seorang pemberontak menjadi pribadi yang taat. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus, orang itu akan dilembutkan hatinya. Dia yang awalnya suka memberontak, sekarang menjadi penurut. Bahkan dia menjadi hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan. Saya berdoa engkau hari ini dilawat oleh Tuhan. Kita semua dilawat oleh Tuhan, sehingga kita menjadi penurut-penurut daripada Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Haleluya. Itu dampak daripada kepenuhan Roh yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, apa dampak yang kedua daripada kepenuhan Roh? Yaitu tujuan hidupnya berubah. Sekali lagi, tujuan hidupnya berubah dari hidup untuk diri sendiri kepada hidup untuk Tuhan. Hidupnya, orientasinya berubah dari mementingkan diri sendiri, dari seorang pribadi yang egois, sekarang semuanya hanya untuk Tuhan. Bahkan dia bekerja untuk Tuhan, dia belajar untuk Tuhan. Apapun yang dikerjakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu, saudaraku, dari membanggakan diri sendiri kepada hidup memuliakan Tuhan. Sebelumnya dia suka membanggakan diri sendiri, dia hidup dalam keangkuhan, dalam kesombongan. Tapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berubah
hidupnya memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu bagian yang kedua, masih poin yang kedua ini adalah dari hidup mengejar perkara duniawi kepada perkara-perkara rohani, yaitu perkara-perkara yang kekal. Sekali lagi, dari kehidupan yang mengejar duniawi sekarang berubah, semuanya berubah. Yang dia kejar adalah kerajaan Allah, yang dia kejar adalah kebenarannya, yang dia kejar adalah perkara-perkara yang kekal. Saya yakin sekali lagi bahwa kita kalau dipenuhi Roh Kudus, temperamen kita akan berubah, tujuan hidup kita akan berubah. Dan yang ketiga, pelayanannya pasti juga berubah. Pelayanannya berubah, yaitu penuh dengan kuasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, pelayanannya tidak biasa-biasa lagi, tidak gitu-gitu doang, tapi dia akan bertumbuh next level. Pelayanannya akan penuh dengan kuasa. Sekali lagi katakan, penuh dengan kuasa. Saya berdoa pelayananmu berubah. Engkau masuk ke level yang baru seperti Raja Waliko terbang. Maka kita deklarasikan bersama tahun ini, tahun 2020, bahwa kita akan makin tinggi, makin cepat, makin istimewa, makin tinggi, makin cepat, makin istimewa. Anda menjadi pribadi yang luar biasa, yang istimewa, yang unggul di dalam Tuhan. Pelayanan kita berubah. Kita saksikan tentang para murid. Dulu pelayanan mereka biasa-biasa saja. Saat mereka dihadapkan dengan masalah, ada dalam Markus pasal yang ke-23, di mana ada seorang ayah yang punya anak-anaknya kerasukan setan. Anaknya ini ayahnya ini sangat susah, sedih sekali karena kondisi anaknya. Maka ia ingin anaknya ini sembuh. Maka dia datang kepada Yesus, tapi tidak bertemu dengan Yesus, tapi ketemu sama para murid-muridnya. Lalu dia minta tolong sama murid-muridnya supaya menolong anaknya. Tapi apa yang terjadi? Para murid tidak bisa melakukannya. Para murid tidak punya kuasa. Itu kisah sebelumnya. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang sangat radikal. Kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ketika Petrus dan Yohanes masuk pintu gerbang bait Allah, bertemu dengan seorang yang lumpuh, lalu dia minta sedekah. Lalu Petrus ngomong sama orang itu, dia berkata, tatap mataku. Dengar baik-baik, Alkitab mengatakan, tatap mata kami. Saudara kasih Tuhan, orang ini berani menghadapi masalah. Petrus, Yohanes penuh kuasa berkata, tatap mataku. Aku tidak punya apapun, harta emas tidak aku punya, tapi yang aku punya aku akan berikan kepadamu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Aku berkata, kau sembuh, bangkit, berjalanlah. Dan kita melihat bahwa orang lumpuh ini berjalan. Pelayanan Petrus berubah. Pelayanan Petrus penuh dengan kuasa. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, pelayanannya penuh dengan kuasa. Saya berdoa, hamba-hamba Tuhan, engkau sudah berbeda. Pelayananmu berbeda, berubah ke level yang luar biasa. Haleluya. Saya mau akhiri bagian ini, yaitu tentang dampak kebangkitan roh. Ada 7 dampak kebangkitan roh. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, pasti kita akan mengalami kebangkitan roh. Sekali lagi, saat kita dipenuhi Roh Kudus, Pentakosta turun atas kita, kita akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Saya berdoa ini terjadi bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Dampak yang pertama, multiplikasi jiwa, pelipat gandaan jiwa. Kita lihat bahwa gereja mula-mula mengalami kebangkitan roh sehingga berkembang begitu pesat. Saya berdoa di akhir zaman ini banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Penuaian besar pasti akan terjadi karena lawatan Tuhan dinyatakan. Kepenuhan roh, lawatan Tuhan dahsyat atas Indonesia. Itu kerinduan kita bersama-sama. Kerinduan hamba-hamba Tuhan, nubuat para hamba-hamba Tuhan bagi Indonesia. Maka akan terjadi peledakan jiwa-jiwa yang pertama. Yang kedua, mereka bertekun dalam ibadah. Mereka yang tadinya malas ibadah, mereka bertekun dalam ibadah. Mereka haus, lapar akan ibadah. Saya berdoa, pasca corona ini, Anda giat beribadah. Anda rindu untuk ke rumah Tuhan. Bukankah kita sekarang rindu masuk dalam gereja, dalam ibadah-ibadah? Karena beberapa bulan kita harus ibadah, lakukan di rumah masing-masing. Saya berdoa ketika dibuka oleh pemerintah, maka gereja dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mencari akan Tuhan, yang haus, lapar akan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak mujizat terjadi. Mujizat banyak terjadi. Itu pasti akan dialami ketika kebangkitan roh terjadi. Kepenuhan roh terjadi. Kita saksikan di gereja mula-mula. Banyak terjadi mujizat yang luar biasa. Lalu yang keempat, yaitu kesatuan orang-orang percaya.
Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bersatu. Sudah tidak ngomong lagi denominasi, tapi mereka bergandengan tangan, bersatu dalam pekerjaan Tuhan. Itu dampak yang keempat. Dampak yang kelima adalah berani berbagi atau memberi. Mereka bukan orang-orang yang pelit lagi, tapi mereka orang-orang yang murah hati. Mereka orang-orang yang mau berbagi satu dengan yang lain. Haleluya. Dampak yang keenam, yaitu bergairah dalam pujian penyembahan. Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya menggebu-gebu untuk menyembah Tuhan. Hatinya, rohnya bergairah menyembah Tuhan. Saat dia menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, Roh Kudus melawat umatnya, melawat anak-anaknya. Saudaraku, mari bersama-sama dipenuhi Roh Kudus supaya kita bergairah dalam pujian penyembahan. Dan ada dampak yang besar dalam pujian penyembahan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Haleluya. Dan yang terakhir, dampak yang ketujuh adalah disukai banyak orang. Sekali lagi, disukai banyak orang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya bersuka cita, selalu tersenyum, di mana-mana dia jadi berkat, hidupnya berpengaruh kepada banyak orang, maka pasti akan disukai oleh banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, tentang dampak kebangkitan roh ini, saudara dapat pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Sesuai dengan 7 perkara yang saya sampaikan tadi, ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita menyaksikan bahwa rupanya gereja mula-mula mengalami kebangkitan yang luar biasa, sehingga dampaknya begitu hebat, pengaruhnya begitu luar biasa. Tentunya kita bersama-sama merindukan Indonesia, bangsa yang kita cinta ini, mengalami kepenuhan roh, mengalami lawatan Roh Kudus, sehingga bangsa ini boleh luar biasa diberkati Tuhan. Bangsa ini boleh mengalami kebangkitan ekonomi di tengah-tengah masalah yang susah. Indonesia mengalami kebangkitan roh yang luar biasa, sehingga bangsa ini mengasihi Tuhan, bangsa ini cinta akan Tuhan. Oleh karenanya mari kita bersama-sama berdoa bagi pemulihan bangsa Indonesia. Kita berdoa bagi Presiden Jokowi, seluruh pemerintahannya yang ada, biarlah Tuhan pakai. Terlebih biarlah awan kemuliaan Tuhan dicurahkan, dinyatakan atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh mengalami kebangkitan daripada keadaan ini. Saya yakin kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkannya. Kalau tangan Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja, maka kita akan menyaksikan perkara-perkara ajaib terjadi atas Indonesia ini, atas bangsa yang kita cintai ini. Haleluya. Saudaraku, saya berdoa melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan, meneguhkan hati kita bahwa saudara saya perlu mengalami kepenuhan roh, gereja perlu mengalami lawatan roh, supaya gereja Tuhan, supaya anak-anak Tuhan mengalami kebangkitan, sehingga keadaan kita akan berubah, temperamen kita berubah, tujuan hidup kita berubah, pelayanan kita akan berubah, dan dampak-dampak besar akan terjadi seperti yang sudah kita saksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tentang 7 perkara yang boleh tadi saya sharingkan kepada saudara sekalian. Sekali lagi, mari kuatkan hatimu, tetap percayalah kepada Tuhan, rindukan hadiratnya, rindukan urapannya setiap hari, dan terus berjalanlah dalam urapan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dikuasai Roh Kudus, supaya perkenanan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku, sama-sama saya mengajak kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Dan saya sebelum berdoa ingin berdoa bagi saudara sekalian yang rindu hari ini engkau mengalami pengurapan kepenuhan Roh Kudus. Jika engkau rindu, angkat dua tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada. Sekalipun secara online, saya percaya ada impartasi roh yang boleh saudara terima hari ini. Rohmu bergairah, menyala-nyala, membara di dalam Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba sudah sampaikan pesan firman-Mu. Hamba menyampaikannya dengan sangat terbatas, tapi hamba-Mu percaya Roh-Mu yang tidak terbatas akan jauh lebih banyak berbicara
kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program acara ini. Bapa, sekarang dengan otoritas ilahi, hamba-Mu berdoa, memberkati, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman hari ini. Bila mereka semuanya dipenuhi oleh Roh-Mu, mengalami lawatan Roh-Mu, sehingga mereka mengalami kebangkitan roh yang luar biasa. Mereka hidup tidak suam-suam kuku lagi, tapi mereka bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Mereka menyala-nyala melayani Tuhan. Roh mereka membara di dalam Tuhan, sehingga mereka bergairah untuk hidup menyenangkan Tuhan. Orientasi hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah, pelayanannya berubah, temperamennya berubah. Dan hamba percaya itu terjadi karena pekerjaan-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau mengurapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami terima pengurapan-Mu atas kami semuanya. Akhirnya hamba-Mu berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini dilawat oleh Roh-Mu, sehingga bangsa ini segera pulih dari keadaan ini. Dan COVID-19 dapat segera selesai, dapat tuntas diselesaikan. Sekalipun prediksi di dunia, banyak orang-orang berkata masih butuh waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya. Dan kami akan masuk pada sebuah perubahan yang baru. Kami tetap percaya bahwa kami sanggup melewatinya, melaluinya, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang kerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu. Kami percaya kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hamba-Mu naikkan bagi Yesus Kristus Tuhan yang sudah melawat, mendengar, dan mengurapi kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam doa akhir, doa berkat Tuhan, saya berdoa bagi saudara sekalian dan sekaligus mengingatkan supaya saudara tetap bertekun di dalam doa, setia membaca Alkitab. Dan jangan lupa kita menabur pekerjaan Tuhan, menabur bagi pekerjaan rumah Tuhan, sekalipun kita hari-hari dihadapkan dengan keadaan yang sulit, masa-masa sulit. Tapi saya yakin ketika kita memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat bagi kita sekalian. Sekarang mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Ya saudaraku, mari buka hatimu, angkat dua tanganmu, mari kita siap terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan kan mendengar dan menjawab doaku. Saudaraku, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Engkau terus makin naik, tidak turun. Engkau menjadi kepala, bukannya ekor. Engkau makin mantap, makin naik, makin kuat. Engkau makin bersinar, makin istimewa di dalam Tuhan. Engkau makin mantap, makin terus dikuatkan oleh Tuhan. Makin tinggi, makin cepat, makin istimewa di dalam Tuhan. Kiranya hari ini anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.